Selamat malam, mohon dosen menyesuaikan, izin mengandiri Taruna Utama Politeknik Migrasi Angkatan 25, nama Fedora Felix Krisanto, NRT 2022.2559.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian A. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik penelitian yang akan saya teliti, yaitu tentang budaya hukum keimigrasian calon pekerja migran Indonesia di wilayah Ponorogo tentang status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran. Dengan dosen pembimbing satu saya adalah Bapak Kosmaya Ponco Aji. Yang pertama, untuk judul penelitian, saya memiliki 3 judul penelitian yang akan saya ajukan kepada dosen pembimbing saya, yaitu yang pertama tentang internalisasi budaya hukum calon pekerja migran Indonesia di Ponorogo, tentang strategi preventif perlindungan status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran. Yang kedua, rekonstruksi budaya hukum calon pekerja migran Indonesia di wilayah kantor imigrasi Ponorogo tentang upaya mitigasi resiko stateless pada anak subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas akibat perkawinan campuran. Lalu yang ketiga, mengenai transformasi budaya hukum terhadap calon pekerja migran Indonesia di Ponorogo tentang analisis efektivitas sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dalam menjamin kepastian hukum anak subjek anak berkewarganegaraan ganda terbatas akibat perkawinan campuran. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang latar belakang, di mana di latar belakang ini menjelaskan tentang research gap dan urgensi masalah. Untuk research gap dari topik penelitian yang akan saya teliti, yaitu kesenjangan penelitian ini diidentifikasi pada minimnya kajian yang menitik beratkan pada fase pra pemberangkatan melalui penguatan budaya hukum calon pekerja migran Indonesia. Mengapa saya ambil dan saya khususkan untuk calon pekerja migran Indonesia? Karena calon pekerja migran Indonesia itu masih berada di Indonesia dan pada fase pra pemberangkatan, jadi mereka masih bisa terjamah oleh aparat penegak hukum yang khususnya terkait mitigasi resiko status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran. Selama ini penelitian banyak membahas tentang penempatan non-prosedural, hak-hak ketenagakerjaan, serta penanganan pekerja migran Indonesia yang bermasalah. Sehingga pada aspek kesadaran hukum tentang status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran belum mendapatkan porsi yang memadai. Dan di sini saya juga membahas tentang tumpang tindih kewenangan antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang hukum kewarganegaraan, sehingga menjadikan sebuah kekosongan wewenang yang menyebabkan tidak terjamahnya masalah ini. Seharusnya tumpang tindih ini bisa diselesaikan, dan juga salah satu dari direktorat tersebut tegas akan hukum kewarganegaraan ini siapa yang memegang, sehingga masalah tentang status kewarganegaraan anak tersebut tidak terjadi di tahun-tahun berikutnya. Lalu urgensi masalah permasalahan kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran menunjukkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk resiko kehilangan kewarganegaraan dan hilangnya hak-hak sipil pada anak tersebut, yang dalam praktiknya sering terjadi akibat rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya sosialisasi pada tahap pra pemberangkatan. Tingginya migrasi kerja di wilayah Kabupaten Ponorogo
memperbesar potensi terjadinya perkawinan campuran yang tidak diikuti dengan pemenuhan kewajiban administratif. Ketidakpaduan antar instansi dalam pelaksanaan penyuluhan hukum memperkuat kesenjangan antara norma dan praktik sehingga intervensi berbasis pembentukan budaya hukum calon pekerja migran Indonesia menjadi kebutuhan yang mendesak guna mencegah timbulnya permasalahan hukum yang berulang dan menjamin perlindungan hak kewarganegaraan anak secara berkelanjutan. Berikutnya, saya akan membahas tentang rumusan masalahnya. Di sini rumusan masalah saya ada dua, yaitu rumusan masalah deskriptif dan preskriptif. Yang pertama yang saya akan bahas tentang rumusan masalah deskriptif, yaitu tentang bagaimana tingkat pemahaman dan internalisasi budaya hukum calon pekerja migran Indonesia di Kabupaten Ponorogo terhadap prosedur administrasi pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda serta sejauh mana implikasi yuridis dari perkawinan campuran dipahami sebagai resiko sosiologi pada fase pra penempatan. Selanjutnya yaitu masalah preskriptif, yaitu bagaimana formulasi model sosialisasi hukum yang integratif antara Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia guna mengoptimalkan pembangunan budaya hukum preventif bagi calon pekerja migran Indonesia serta instrumen kebijakan apa yang perlu untuk menjamin kepastian perlindungan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran secara berkelanjutan. Selanjutnya saya membahas tentang dugaan awal presumption. Di sini di topik yang akan saya bahas tentang membangun budaya hukum bagi calon pekerja migran Indonesia tentang status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran, yaitu rendahnya kesadaran hukum calon pekerja migran Indonesia di wilayah Kabupaten Ponorogo terhadap status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran diduga dipengaruhi oleh fragmentasi otoritas sosialisasi antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang belum terintegrasi ke dalam kurikulum pembekalan akhir pemberangkatan atau PAP yang dilakukan oleh Lembaga Penyedia Kerja atau LPK yang diawasi oleh BP2MI. Ketidaksinkronan antara instansi mengakibatkan terabaikannya kewajiban administratif pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda secara preventif, sehingga internalisasi budaya hukum sistematis pada fase sebelum keberangkatan atau pra pemberangkatan diproyeksikan menjadi determinan utama dalam meminimalisir resiko pendeportasian serta hilangnya hak-hak sipil keturunan pekerja migran di masa depan. Lalu dalam penelitian ini saya menggunakan jenis penelitian yaitu normatif empiris atau sering disebut socio-legal research. Di pendekatan socio-legal research diterapkan dalam penelitian ini guna mengintegrasikan analisis normatif terhadap regulasi kewarganegaraan dengan studi empiris mengenai dinamika hukum di masyarakat. Nah, penggunaan metode ini ditujukan untuk membedah implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 dalam konteks sosiologi calon pekerja migran Indonesia di wilayah Kabupaten Ponorogo. Melalui perspektif socio-legal research sebagai instrumen yang berinteraksi dengan budaya hukum serta perilaku administratif masyarakat migran, sehingga pendeportasian anak berkewarganegaraan ganda dapat diidentifikasikan secara komprehensif melalui kerangka law in action. Lalu dalam penelitian ini saya memiliki data penelitian dua, yaitu data primer dan data sekunder. Di mana data primer ini saya memiliki beberapa wawancara dari rumusan masalah yang saya ajukan tadi. Yang pertama tentang integrasi antara Ditjen AHU dan Ditjen Imigrasi.
Saya akan melakukan wawancara dengan kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur untuk mendapatkan informasi mengenai siapa yang berhak melakukan sosialisasi tentang hukum kewarganegaraan. Mengapa saya melakukan wawancara ini? Agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan untuk sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia tentang status kewarganegaraan anak. Lalu wawancara kepada Kasih dokumen perjalanan dan izin tinggal kantor imigrasi Ponorogo atau Kasubsi izin tinggal kantor imigrasi Ponorogo untuk mengetahui seberapa mudah proses pendaftaran afidavit. Selama ini kan anak berkewarganegaraan ganda untuk mendapatkan warga negara Indonesia harus mendaftarkan afidavit atau paspor anak berkewarganegaraan ganda. Di sini saya menanyakan tentang seberapa mudah sih proses pendaftaran afidavit. Nah, dari ukuran seberapa mudah tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwasannya apabila proses tersebut mudah, maka banyak anak berkewarganegaraan ganda yang mungkin sudah mendaftarkan di kantor imigrasi Ponorogo. Selanjutnya, wawancara kepada calon pekerja migran Indonesia untuk mengetahui seberapa paham mereka tentang hukum kewarganegaraan, terutama tentang status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran, dan menanyakan seberapa jauh mereka tahu dampak akibat perkawinan campuran. Lalu wawancara kepada BP2MI yaitu mengenai kurikulum hukum kewarganegaraan ini apakah sudah tercantum dalam pembekalan akhir pemberangkatan atau PAP. Kemudian wawancara kepada lembaga penyedia kerja. Di sini saya wawancara kepada lembaga penyedia kerja di wilayah Ponorogo untuk mengetahui sejauh mana penyuluhan hukum tentang status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran. Jadi LPK di sini berfungsi juga bukan hanya tentang teknis PMI tersebut bekerja di luar negeri, tetapi juga penyuluhan hukum yang akan pekerja migran Indonesia tersebut hadapi di luar negeri. Tentunya LPK ini merupakan mitra dari kantor imigrasi sendiri. Kemudian selanjutnya data sekunder. Di sini saya mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Lalu Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022. Selanjutnya literatur akademik tentang kewarganegaraan, jurnal hukum tren migrasi, karena saya membahas tentang migrasi calon pekerja migran tersebut. Kemudian yang terakhir laporan statistik migrasi melalui Badan BPS, Badan Pusat Statistika, dan data dari kantor imigrasi sendiri. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori sistem hukum yang ditemukan oleh Lawrence M. Friedman, yang di dalamnya saya ambil tentang legal culture. Selanjutnya temuan penelitian. Di sini ada novelty dan innovation atau gagasan baru. Untuk novelty atau kebaruan terletak pada pergeseran paradigma perlindungan pekerja migran Indonesia dari pendekatan kuratif reaktif menjadi preventif edukatif melalui penguatan budaya hukum pada fase calon pekerja migran Indonesia. Berbeda dengan studi kasus terdahulu yang mayoritas hanya berfokus pada PMI-nya, di mana tentang PMI non prosedural ataupun penempatan kerja PMI tersebut. Penelitian ini mendapatkan fokus pada sinkronisasi peran Ditjen Administrasi Hukum Umum dan Ditjen Imigrasi dalam konteks pembekalan pra-penempatan dalam mengisi kekosongan akademik mengenai distribusi otoritas penyuluhan hukum kewarganegaraan di tingkat lokal, di mana sinkronisasi antara AHU dan imigrasi ini perlu dilakukan agar
terjadinya kejelasan siapa pemberi suluhan hukum tersebut. Untuk innovation atau gagasan baru itu mengusulkan rekayasa kurikulum sosialisasi hukum pada tahap pembekalan akhir pemberangkatan atau PAP yang mengintegrasikan materi kewarganegaraan ganda terbatas sebagai komponen wajib. Pendekatan ini melalui standar pelatihan konvensional yang selama ini terbatas pada aspek ketenagakerjaan dan keterampilan teknis mata. Internalisasi nilai-nilai hukum keluarga transnasional dilakukan dengan mengontekstualisasikan teori sistem hukum ke dalam manajemen migrasi modern, di mana pembentukan budaya hukum atau legal culture dilakukan secara terstruktur melalui kolaborasi lintas sektoral antara otoritas keimigrasian, hukum perdata, dan instansi ketenagakerjaan tingkat daerah. Untuk keaslian penelitian seperti yang dibahas di atas, jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas tentang budaya hukum pekerja migrannya tanpa memperhatikan calon pekerja migrannya, yang dimana calon pekerja migran ini adalah fase yang paling penting, fase pondasi untuk melakukan migrasi ke luar negeri, dimana penelitian terdahulu selain tentang PMI atau CPMI-nya, penelitian terdahulu hanya membahas tentang pekerja migran Indonesia yang berangkat ke luar negeri secara non prosedural atau prosedural, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia tersebut. Maka dari itu penelitian topik membangun hukum calon pekerja migran Indonesia tentang status kewarganegaraan anak akibat perkawinan campuran saya bahas, karena menurut saya belum ada penelitian-penelitian yang membahas tentang topik tersebut. Sekian paparan tentang desain penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.